Baik, sekarang saya bicara topik yang cukup ringan, mungkin sederhana, dan mungkin menjadi pertanyaan banyak orang. Pertanyaan adalah, kalau sudah jadi profesor, apakah masih perlu riset? Apakah masih perlu publikasi? Kok jabatan sudah sampai kepada jabatan yang tertinggi dan tidak perlu lagi mengumpulkan akum, penelitian, dan lain-lain untuk naik jabatan karena jabatan sudah maksimal. Itu adalah pertanyaan banyak orang dan itu adalah pertanyaan sangat wajar. Sehingga banyak orang berpendapat setelah jadi profesor kita tinggal santai-santai saja ya, tinggal menikmati jabatan profesor sampai pensiun, tinggal pada saat bertemu sama orang tinggal kita atur intonasi, cara mimik, cara batu, cara bicara sehingga kelihatan lebih berwibawa dan berilmu. Dan masalah publikasi ya sudah lewat, itu adalah urusan orang-orang yang belum menjadi profesor. Nah, pertanyaan itu bisa dijawab begini. Sebenarnya, ketika kita menjadi dosen, bahwa profesor itu adalah jabatan tinggi dari seorang dosen. Pertanyaannya, apakah hanya itu yang kita kejar sebagai dosen atau sebagai peneliti? Apakah sekedar mengejar jabatan untuk posisi tertinggi, atau kita ingin menghasilkan karya yang bisa diwariskan kepada generasi yang akan datang, yang akan meneruskan kita? Kalau keinginan kita hanya mengejar jabatan dan sampai jabatan profesor itu, ya memang pada akhirnya kita akan tidak ada lagi tantangan baru, kita akan tinggal menikmati apa yang kita capai ya sampai pensiun. Tetapi bagi orang-orang yang ingin menciptakan sejarah, memberikan kontribusi, legasi yang akan diwariskan pada generasi-generasi yang akan datang, maka jabatan profesor sudah dicapai bukan akhir dari perjuangan untuk berkarya. Malah bagi mereka bahwa menjadi profesor merupakan suatu cambuk baru untuk berkarya lebih besar lagi. Saya adalah profesor, maka saya malu kalau saya profesor itu tidak masih karya yang melebihi orang-orang yang jabatan di bawah saya. Malu saya profesor kalau dalam sekian tahun saya tidak berkarya, sementara orang-orang yang belum profesor masih karya begitu banyak tiap tahunnya. Malu saya mendapat jabatan akademik tertinggi, jika saya jadi profesor, saya pensiun, saya tidak menghasilkan karya-karya yang bermakna. Itu adalah suatu yang harus kita renungi, bahwa menjadi profesor adalah ada suatu tanggung jawab baru yang lebih besar, di mana kita dipandang sebagai orang sangat berilmu, maka di situ harusnya ada suatu karya yang lebih dari kita untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat bahwa inilah saya diberi jabatan profesor, maka saya memberikan karya lebih besar. Jadi bagi orang-orang yang tidak pernah berhenti berkarya, maka menjadi profesor itu bukan akhir dari karya, tapi awal dari karya lebih besar untuk diwariskan, untuk dicontohkan kepada generasi-generasi masa datang, bahwa mari kita berkarya dan karya itu tidak akan berhenti hingga kita tidak sanggup lagi berkarya. Jadi bagi orang-orang yang berkarya tanpa memandang jabatan, maka mereka akan berkarya sampai akhir pengabdian, bahkan sampai akhir hayat. Mereka ingin mewariskan karya-karya yang bisa dibaca, dipelajari oleh generasi-generasi masa datang, sehingga keberadaan mereka, kehadiran mereka sebagai dosen, sebagai peneliti di suatu lembaga perguruan tinggi itu dirasakan oleh generasi-generasi berikutnya dalam waktu yang lama. Walaupun mereka sudah tinggal, sudah keluar dari perguruan tinggi itu karena pensiun atau karena hal lain, tapi nama mereka masih sering dibicarakan, masih sering disebut, masih dihormati oleh orang-orang yang datang kemudian di situ. Nah, bagi mereka adalah ada kebanggaan luar biasa ketika karya-karya mereka selalu dibicarakan dalam waktu lama. Maka menjadi profesor tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk berkarya, tapi menjadi suatu pemicu baru untuk berkarya lebih besar. Saya adalah profesor, maka saya akan menghasilkan karya lebih banyak lagi daripada saya hasilkan sebelum saya jadi profesor. Jadi setelah profesor mereka akan berkarya terus. Nah, kalau kita lihat sebenarnya untuk menjadi profesor itu sebenarnya tidak terlalu susah dari sisi karya ilmiah. Dengan 2 makalah karya ilmiah internasional di jurnal internasional sebenarnya kita sudah bisa menjadi profesor. Satu makalah untuk naik ke jabatan lektor kepala, satu makalah untuk naik ke profesor. Jadi kalau kita hanya ingin mengejar profesor, maka hanya menghasilkan 2 atau 3 atau 4 makalah di jurnal ilmiah internasional itu sudah cukup untuk jadi profesor. Dan kita bisa santai hingga pensiun. Apakah cukup begitu? Apakah hanya sekedar itu yang kita hasilkan selama berkarya sebagai seorang peneliti, sebagai dosen? Apakah cuma sesedikit itu yang bisa kita hasilkan? Nah, bagi orang-orang yang punya
keinginan besar untuk dikenang oleh generasi-generasi berikutnya. Mereka akan selalu berkarya terus, tidak peduli apakah karya itu akan dipakai untuk naik pangkat atau tidak. Bagi mereka, saya berkarya karena saya ingin dikenang, saya ingin menjadi panutan bagi generasi-generasi yang ada, yang hadir setelah saya. Maka setelah mereka pensiun, walaupun sudah pensiun lama, nama mereka masih tetap disebut, masih tetap diperbincangkan sebagai role model, sebagai panutan di tempat yang dulu mereka mengabdi. Itu adalah pilihan, apakah kita hanya ingin menjadi profesor, setelah itu pensiun dilupakan orang, atau kita menjadi penghasil karya bagi generasi-generasi mendatang yang akan dikenang lama meskipun kita sudah tidak di situ dalam waktu bertahun-tahun. Itu adalah pilihan.